Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. Kali ini gue sudah berada di Ducati Indonesia yang ada di Bintaro. Karena hari ini Ducati akan merilis motor buas terbarunya. Ini dia Ducati Multistrada V4 RS. Yap, jadi di depan gua ini sudah ada sebuah motor adventure tapi dipadukan dengan DNA motor sport, guys. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalian bisa lihat sendiri ya, kaki-kakinya, velg bagian depan dan velg bagian belakangnya menggunakan velg dari Marchesini Forge yang sama persis seperti di Ducati Panigale V4S, guys. Gokil ya. Buat kalian yang belum tahu, Multistrada ini tentunya banyak variannya sama kayak di Panigale atau Street Fighter. Jadi ada Multistrada yang V4, kemudian ada yang V4S-nya, dan ada yang V4 Rally, kemudian yang sebelumnya itu V4 Pikes Peak, terus kali ini V4 RS-nya keluar sebagai penerusnya yang tentunya udah banyak banget improve-nya dari segi mesinnya udah berubah dari yang V4 Pikes Peak, kemudian teknologi, rangkanya udah ada yang berubah, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bagian depan. Di sini kalian bisa lihat tuh ya, windshield atau visornya. Kalau sebelum di V4 Pikes Peak itu masih menggunakan bahan yang biasa. Nah, untuk di V4 RS ini bawaannya sudah pakai windshield berbahan karbon, guys. Gokil ya. Cuma untuk bodi bagian depannya sebenarnya nggak begitu banyak perubahannya. Jadi kayak windshield yang bagian kanan dan kirinya ini masih pakai plastik biasa. Bentuk bodi depannya juga masih seperti ini. Lampunya tentunya sudah LED beserta DRL-nya juga. Terus di bagian tengah sini, ini adalah radar yang fungsinya itu untuk blind spot monitoring dan juga untuk adaptive cruise control-nya. Paruh bagian depannya masih sama juga bentuknya seperti itu, cuma ini bahannya karbon, ya di Pikes Peak juga udah karbon juga. Dan sekarang kita pindah ke bagian kaki-kakinya. Suspensinya tentunya sudah menggunakan suspensi dari Öhlins yang udah fully elektronik, ya kan. Ini merupakan suspensi yang bener-bener pinter banget, baru bisa kerasa kalau misalnya kayaknya kalian pakai di track, itu dia bener-bener bisa menyesuaikan dengan cara riding kita. Jadi suspensi ini bener-bener pinter banget, guys. Öhlins full elektronik. Kemudian untuk spakbornya, ini bagian depan spakbornya tentunya udah karbon juga, sama seperti di V4 Pikes Peak. Tapi bedanya itu kalau di Pikes Peak dia ada semacam cat warna merahnya gitu. Kalau di sini bener-bener full karbon doang. Kemudian untuk velg yang menggunakan velg yang sama seperti di Street Fighter atau Panigale yang V4S-nya menggunakan velg dari Marchesini Forge, di mana velg ini jauh lebih ringan dibanding velg casting standar. Jadi ini tuh kalau nggak salah selisihnya itu 2,7 kilo lebih ringan dibanding velg yang biasa. Kemudian untuk kalipernya, di sini menggunakan kaliper yang sama juga seperti di Panigale dan Street Fighter, Brembo Stilema, cuma finishingnya untuk di V4 RS ini warnanya merah kayak gini, guys. Keren banget ya, bener-bener Brembo banget. Dipadukan dengan disc dari Brembo juga, harusnya dengan ukuran 330 mm. Tapi kalau kalian notice di sini ada perbedaan sedikit di bagian velgnya. Di sini velgnya ada semacam stiker warna merah gitu, ya pemanis aja. Cuma untuk bentuknya itu semua masih sama kalau kita compare sama model sebelumnya. Untuk bannya di sini juga udah menggunakan ban dari Pirelli, tipenya itu Rosso Corsa 4 dengan ukuran 120/70 ring 17. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting dari motor ini, bagian mesinnya. Nah, mesinnya kalau sebelumnya yang di V4 Pikes Peak itu menggunakan V4 Gran Turismo, untuk di V4 RS ini sekarang dia sudah menggunakan mesin yang benar-benar sama persis kayak mesin yang dipasang di Ducati Panigale atau Street Fighter, yaitu mesin Desmosedici Stradale. Kapasitas mesinnya 1103 cc, menghasilkan tenaga sekitar 180 horsepower
meningkat 10 horsepower dari model yang sebelumnya. Gokil kan? Terus torsinya sekitar 118 Nm. Dan satu lagi, jangan sampai ketinggalan, untuk di V4 RS ini dia sudah dry clutch guys. Gokil banget kan, motor adventure tapi udah dry clutch. Nah cuma sayangnya untuk V4 RS ini dia masih menggunakan cover yang model tertutup seperti ini. Jadi kalau orang awam mungkin ya nggak tahu ya kalau ternyata ini udah dry clutch. Jadi ya nextnya itu harus tambahan lagi, beli lagi secara terpisah cover yang cuma kayak tutupnya setengah doang biar lebih ke expose dry clutchnya. Keren banget. Sekarang kita pindah ke bagian bodi sampingnya guys. Di sini sebenarnya kalau kita compare dengan model sebelumnya, bodinya tuh masih sama. Warna putihnya mereka menyebutnya itu iceberg white. Jadi kalau kalian lihat secara langsung ini nggak bener-bener putih, tapi kayak agak putih susu gitu, kayak mendekati ke abu-abu. Terus dipadukan dengan warna merah-merahnya Ducati. Di sini ada livery Ducatinya, ada tulisan Ducatinya. Terus di sini ada tulisan RS Multistrada V4. Keren banget, permainan warnanya cakep banget ya, terang, ngejreng, jadi menyala banget pas di jalan. Kemudian di bagian sini sudah ada lampu seinnya juga, ya kan, udah LED juga pastinya. Nah di sini ada lubang-lubang angin untuk keluarnya angin dari bagian radiator kanan dan kirinya. Ada fan-nya juga di bagian sini. Kemudian di sini ada semacam winglet, tapi yang sebenarnya bukan berfungsi untuk winglet. Jadi fungsi dari apa ya, dari yang seperti winglet ini di sini ada sebuah tombol yang bisa kita tekan, terus bisa dibuka tutup seperti ini. Yang berfungsi sebagai biar angin langsung kena ke bagian paha kita. Ini gue baru tahu juga nih. Padahal sebelumnya gue punya Pikes Peak dan dia udah ada tombol seperti ini juga untuk buka tutup si katup anginnya ini. Cuma gue baru tahu ternyata di sini tuh udah ada kayak gini ya. Jadi keren juga nih. Kalau misalnya lagi gerah ya kan butuh angin lebih untuk sampai ke bagian betis atau paha, tinggal dibuka aja tutupnya yang ada di sini. Sekarang kita pindah ke bagian kokpitnya guys. Nah di sini speedometernya tuh ya masih sama seperti yang di V4 Pikes Peak, bentuk stangnya juga seperti ini. Terus di sini model spionnya juga sama seperti di Pikes Peak. Udah ada indikator lampu untuk si blind spot monitoringnya, ya kan. Kemudian yang membedakan itu adalah handguardnya guys. Jadi untuk di V4 RS ini, handguardnya sudah menggunakan handguard dengan bahan karbon. Keren banget ya, jadi manis banget walaupun fungsinya itu sebagai guard gitu ya, tapi tetap dipakein bahannya itu dari karbon. Keren banget. Terus untuk switch-nya ini semua masih sama, pokoknya kayak di Pikes Peak. Tombol-tombol di sebelah sini juga sama, ada pass light, kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan cruise control-nya. Di sini ada plus minus, gue lupa ini untuk apa. Di sini ada hazard, kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan suspensinya, ada mode, lampu sen, klakson, dan ini untuk tombol joystick gitu untuk pengaturan di bagian menunya guys, gitu. Terus kalau kita mundur lagi sedikit, di bagian sini tentunya udah keyless juga ya, sama seperti model sebelumnya. Kemudian di sini tangkinya kalau kalian lihat dari belakang gede banget ya kan, lebar banget, kapasitas tangkinya 22 liter. Kemudian di bagian sini ada semacam kompartemen. Gue ngeri guys. Oke. Ngeri motor orang. Nah, ada satu fitur yang bener-bener unik banget ya, yang kayaknya kita juga sulit temukan di motor-motor lain ya. Jadi di bagian kompartemennya ini, walaupun memang kecil ya, ini kayaknya naruh HP terbaru yang udah cukup besar, udah nggak akan muat sih di sini. Tapi mungkin kalau kayak iPhone X atau iPhone lainnya yang masih kecil gitu ya, ini bisa dimasukin ke sini. Terus satu lagi di sini ada kipasnya guys. Ya, ini ada kipasnya yang berfungsi untuk yang ngademin barang apapun yang kita taruh di tempat penyimpanannya. Terus di dalam sini juga udah ada USB juga, colokan. Jadi ya itu dia fitur uniknya. Dan katanya untuk Multistrada V4 yang model-model sebelumnya itu dia belum ada kipasnya gini. Terus sekarang udah mendapatkan recall, bisa dipasangin kipasnya. Oke, kita mundur lagi ke bagian belakangnya. Nah, di sini joknya tentunya empuk banget. Terus di sini stitchingnya ada kayak emboss RS gitu. Yang membedakannya lagi dengan versi sebelumnya, di sini kalau kalian lihat subframe-nya itu sudah menggunakan subframe berbahan titanium guys. Yang tentunya lebih ringan, pastinya sekitar 2,5 kg lebih ringan dari subframe dengan model atau bahan yang sebelumnya. Terus mungkin menambah rigiditasnya juga. Dan untuk kekuatan pastinya udah terjamin lah ya kalau titanium seperti ini. Terus
Bentuk tail belakangnya di Multistrada V4 RS ini dibikin jadi lebih sporty guys. Jadi lebih tajam-tajam lagi desainnya kalau dibandingin sama yang Pikes Peak. Cuma kekurangannya adalah di sini tetap bisa kalau kalian mau pasang side box, tapi untuk top box kalian harus ganti dulu yang bodi bagian atasnya ini, si plate bagian atasnya ini ganti ke model yang Pikes Peak dulu, baru kalian bisa pasang top boxnya gitu. Tapi ya kalau untuk secara tampilan tentunya model seperti ini jadi jauh lebih sporty kalau kita compare sama yang V4 Pikes Peak-nya. Nah, untuk knalpotnya di sini juga masih menggunakan knalpot yang sama seperti di V4 Pikes Peak. Udah dapat dari Akrapovic ya. Untuk yang kasta tertingginya pastinya udah dapat dari Akra, cuma ini masih slip on-nya aja, jadi tentunya masih ada katalisnya. Terus untuk velg bagian belakangnya juga pastinya sama seperti yang depan, udah menggunakan velg Forge dari Marchesini. Terus bannya juga Pirelli Rosso 4 dengan ukuran 190/55 ring 17. Tampak dari belakangnya seperti ini, keren banget ya, tajam-tajam gitu ya kan. Terus di sini udah ada spakbor belakangnya, udah ada lampu sennya di bagian spakbornya, bentuk stop lampnya seperti ini. Kemudian di bawah stop lamp di sini juga udah ada radarnya juga untuk si blind spot monitoringnya guys. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebelah kirinya baru kelihatan nih, suspensinya di sini juga menggunakan suspensi yang sudah fully elektronik juga tentunya, sama kayak di V4 Pikes Peak, di mana suspensi ini nantinya bisa kita setting untuk tinggi rendahnya menyesuaikan dengan bobot si motornya. Dalam artian kalau misalnya lagi ada dua penumpang atau dua orang di sini, nanti kita bisa setting. Terus misalnya kita lagi pakai side box atau enggak, itu bisa disetting juga. Jadi nanti itu akan mempengaruhi tinggi rendah si suspensi belakangnya. Kemudian untuk arm belakangnya tuh ya, ini dia nih yang sangat disayangkan di Panigale terbaru. Single sided arm seperti ini sudah mulai ditinggalkan oleh Ducati ya. Padahal sebenarnya kalau dari segi estetiknya, dari tampilan, menurut gue single sided arm tuh bener-bener keren banget. Tapi ya balik lagi, Ducati tetap mentingin untuk performanya, supaya performanya lebih maksimal lagi. Maka dari itu di Panigale terbaru dia udah double arm guys ya. Kita lihat aja nanti apakah di model lainnya kayak di Multistrada akan dibikin double arm juga, atau masih tetap mempertahankan single sided arm seperti ini. Nah, kita pindah lagi nih ke bagian depan. Untuk mesinnya di sini baru kalian bisa lihat nih. Di sini udah ada tulisan Desmo Sedici Stradale-nya guys ya. Itu dia yang membedakan Ducati Multistrada V4 RS ini dengan Ducati Multistrada lainnya. Mesinnya sangat-sangat spesial, menggunakan mesin yang sama seperti di Panigale dan juga Street Fighter. Sekarang kita lihat speedometernya, tampilannya seperti apa. Apakah masih sama seperti di Pikes Peak atau udah beda lagi guys. Ada animasi Ducatinya dan ada gambar Multistradanya juga, keren banget. Nah, tampilannya seperti itu. Oh, satu yang gue notice pertama yang membedakan itu adalah di sini ada tulisan RS-nya. Berhubung ini yang RS gitu ya kan. Nah, untuk tampilannya sebenarnya masih sama sih sekilas kalau gue perhatiin sama di Pikes Peak. Jadi di bagian sini dia ada untuk pengaturan si setting menu, Ducati Connect, Adaptive Cruise Control, kemudian ada music, phone, volume, dan udah balik lagi ke bagian si setting menunya guys. Nah, kemudian di sini ada speedometernya untuk menunjukkan berapa kecepatannya ya kan. Di sini ada sportnya, itu untuk menunjukkan riding mode-nya ya kan, lagi di mode sport atau di mode race atau mode lainnya. Kemudian di bawah sini ada gambar helm, itu yang menunjukkan untuk yang tadi udah gue jelasin untuk settingan suspensi belakangnya. Jadi nanti tuh kita bisa setting ada berapa orang yang lagi naikin motor ini, atau ada side box atau enggak juga. Jadi itu nanti bisa disetting. Kemudian di bawahnya ada informasi untuk consumption-nya, terus odometer, range, dan lain-lain. Di bagian bawah ada temperatur, suhu udara, ya kan. Di sini ada tachometer, ada gear indikator. Di bagian atas kanan di sana ada jam. Kemudian di bagian kanan bawahnya itu informasi mengenai mesinnya. Traction control berapa, ABS berapa, kemudian wheelie control berapa, terus di bagian bawahnya ada suhu mesinnya. Ya, jadi kalau bisa dibilang udah cukup komplit lah ya untuk informasi yang ditampilkan. Satu lagi di paling atas ada fuel indikatornya. Ini kurang sih kalau misalnya di sebuah motor adventure tapi nggak ada fuel indikatornya. Sekarang kita coba lihat ke bagian setting menunya ya. Oke. Nah, di sini ada riding mode, ada info display, fuel indikator, kemudian ada DRL juga. Kemudian ada backlight, ada pin code, ada blind spot detection, date and time, service, kemudian ada lap, tire calibration, Bluetooth, turn signal, language, measurement unit, dan info. Banyak banget settingannya yang ada di motor ini ya. Sekarang kita coba lihat dulu sekilas-sekilas aja ke riding mode-nya. Nah, di sini riding mode-nya ada berbagai pilihan. Ada race,
Sport, Touring, dan Urban. Nah, cuma di V4 RS ini yang sudah memiliki riding mode yang race-nya guys. Jadi kalau di multistrada lain kalian nggak bisa temuin nih mode yang race-nya. Oke, kemudian kita masuk ke info display. Nah, di sini info display kita bisa pilih apa aja yang mau kita tampilin di menu bagian awalnya ya. Tuh, macam-macam pilihannya. Kemudian di sini ada fuel indicator. Di sini kita bisa pilih level atau jaraknya, range-nya sisa berapa kilo lagi. Kemudian ada DRL. DRL-nya mau auto atau manual. Ada backlight, terus pin code, blind spot detection-nya bisa kita nyalain dan bisa kita matiin juga. Kemudian settingan tanggal dan waktu, service, lap, tire calibration ini fungsinya untuk kalau misalnya nanti suatu saat kalian mau ganti ban yang ukurannya itu tidak sesuai dengan ukuran standarnya, nah itu kalian harus tire calibration lagi. Kalau enggak nanti akan muncul engine check kalau nggak salah ya. Terus di sini ada Bluetooth untuk koneksiin motor ini ke HP kita. Terus ini turn signal, bisa kita atur juga mau auto atau manual. Dan settingan bahasa, measurement unit, info, dan balik lagi ke riding mode-nya. Dan yang terakhir, rasanya kurang ya kalau misalnya kita nggak cek sound. Berhubung motor ini kan udah beda mesinnya, walaupun menggunakan knalpot yang sama seperti di Pikes Peak. Langsung aja kita coba dengerin suaranya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk suaranya. Kita tipis-tipis saja ya, karena ini motor Ducati juga, ya kan, Ducati Indo. Jadi kurang lebih seperti itu suaranya. Menurut gua ya, gue denger secara langsung lebih ada bassnya gitu suaranya kalau di compare sama yang Pikes Peak ya. Berhubung ini mesinnya udah pakai yang Desmo 16 Stradale, ya kan, jadi pastinya ada perbedaan sedikit di bagian bassnya itu guys. Keren banget suaranya. Oke, gue rasa kurang lebih seperti itu untuk Ducati Multistrada V4 RS-nya. Motor terbaru yang baru aja dimasukin oleh Ducati Indonesia ke sini, ya kan. Overall keren banget. Ya, nggak perlu diragukan lagi ya. Teknologinya, fitur-fiturnya, segala macamnya itu benar-benar keren banget. Dan untuk harganya ini di kisaran 1M 300 jutaan aja. Udah on the road Jakarta ya. Jadi ya, gimana menurut kalian mengenai motor satu ini? Apakah worth it dengan harganya? Dengan fitur yang kalian dapetin sebanyak itu yang tadi udah gue jelasin, worth it atau enggak kira-kira? Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys!